kita tidak tahu apakah pada bulan Ramadan kemarin amal-amal yang memungkinkan untuk meningkatkan ketakwaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun amal-amal itu diterima dan ketakwaan kita telah meningkat dari sebelumnya, sekali lagi kita masih butuh terus meningkatkan ketakwaan itu sampai akhir hayat kita, sampai mencapai derajat haqqa tuqati. Apalagi ketika naudzubillah min dzalik amal kita tidak diterima pada bulan yang lalu. Para ulama ahli hikmah memberikan pedoman atau satu petunjuk kepada kita untuk mengukur apakah amal kita diterima atau tidak. Apakah amal-amal yang telah kita lakukan diterima oleh Allah atau tidak? Maka para ulama ahli hikmah memberikan pedoman dengan sebuah kalimat pendek. Min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha wa min thawabis sayyiati as sayyiatu ba'daha. Di antara tanda diterimanya kebaikan adalah adanya kebaikan setelahnya, dan di antara tanda diterimanya atau dampak dari keburukan adalah keburukan berikutnya. Artinya jamaah rahimakumullah, masing-masing kita tahu, masing-masing kita bisa merasakan apakah pada bulan Syawal ini ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah pada bulan Syawal ini amal-amal soleh kita lakukan dengan mudah, dengan ringan atau berat? Apakah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pada bulan Ramadan kemarin kita lanjutkan lagi atau tidak? Walaupun skalanya tentu saja berbeda. Kalaupun amal-amal itu kita lakukan, skalanya berbeda, itu hal yang wajar. Karena memang pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kita dengan motivasi yang sangat besar, yang karenanya kemudian kita melipat gandakan amal kita. Akan tetapi kalau kemudian ternyata setelah Ramadan amal-amal baik yang kita lakukan pada bulan Ramadan berhenti, tidak kita lanjutkan, maka kita perlu waspada dengan menggunakan kaidah tadi. Min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Di antara diterimanya atau dampak dari sebuah kebaikan adalah berlanjutnya kebaikan-kebaikan itu setelahnya. Jamaah rahimakumullah, oleh karenanya mari kita berusaha agar apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menunjukkan bahwa kita bisa melakukan kebaikan setelahnya. Ada pertanyaan, apakah bisa dirubah amal yang sudah selesai, yang sudah kita lakukan kemarin, apakah itu kebaikan ataupun keburukan? Tentu saja bisa. Sekiranya amal-amal kita kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita masih butuh melanjutkan. Apalagi ketika kemudian ditolak. Jamaah rahimakumullah, amal kebaikan yang kemarin kita lakukan yang kita tidak tahu itu, dan ini adalah hal baik, ketidaktahuan kita diterima atau tidak itu adalah hal baik, tentu saja bisa kita upayakan agar dipastikan diterima. Artinya meskipun Ramadannya sudah selesai, tapi Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita untuk saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya ada upaya pasca Ramadan, ada upaya apa yang sudah selesai kita lakukan itu dengan doa agar yang sekiranya kemarin tidak diterima maka kemudian bisa diterima. Dan bahkan jamaah rahimakumullah, ada juga amal-amal yang sebenarnya kemarin diterima tapi kemudian bisa jadi hangus sekarang ketika kita melakukan hal-hal yang salah. Karenanya niat baik itu harus melekat di awal, di tengah maupun di akhir. Tidak hanya di depan saja niat baik itu. Ketika misalnya satu saat kita berbuat baik kepada seseorang, kemudian orang itu melakukan hal yang menurut subjektif kita tidak sopan atau tidak menyenangkan, walaupun sebenarnya tidak melanggar nilai. Kemudian kita mengatakan satu hal tentang kebaikan yang sudah kita lakukan, misalnya dengan ungkapan, kalau tahu begini, dulu saya tidak berbuat baik kepadanya. Bisa jadi sebenarnya apa yang sudah dulu dilakukan dengan keikhlasan pada masanya itu dicatat oleh malaikat pencatat kebaikan. Tetapi dengan ungkapan itu bisa jadi kemudian kebaikan kita hangus.
Jadi mari kita jaga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pada bulan Ramadan kemarin, supaya kalau itu diterima, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hangus karenanya. Jamaah rahimakumullah, setelah Ramadan memang tidak ada pelipat gandaan ganjaran sebagaimana istimewanya Ramadan, tetapi ganjaran itu tetap diberikan. Dan yang perlu kita garis bawahi jamaah rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang kita ibadahi pada bulan Ramadan kemarin, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita ibadahi juga pada bulan Syawal ini dan bulan-bulan setelahnya. Bukan zat yang berbeda. Oleh karenanya kita tidak mungkin untuk kemudian membedakan atau menghentikan amal-amal kebaikan yang sudah kita lakukan kemarin. Mari kita kembalikan pada kaidah asal, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai amal baik yang dilakukan secara kontinu walaupun sedikit. Innallaha yuhibbul ahabbul a'mali lillahi ta'ala aqwamuha wa in qalla. Hadis riwayat Imam Muslim. Amal yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal yang sifatnya kontinu, yang sifatnya ajeb walaupun sedikit. Jadi misalnya jamaah rahimakumullah, pada bulan Ramadan kemarin, di antara kita bisa menghatamkan Quran 6 kali, 5 kali, atau 4 kali. Itu adalah hal baik. Itu adalah kebaikan yang kita lakukan. Itu adalah jidiah yang insya Allah akan mendapatkan pahalanya. Akan tetapi ketika pada bulan Syawal kemudian kita tidak sama sekali menghatamkan Quran, maka itu adalah hal yang ganjil. Karena sudah diinformasikan kepada kita bahwa sesungguhnya amal yang baik itu adalah amal yang kontinu, amal yang ajak walaupun sedikit. Demikian juga sedekah. Sering karena motivasi Ramadan yang sedemikian besar, di antara kita sangat termotivasi untuk menunaikan sedekah, baik yang sunnah maupun yang wajib. Sedekah yang wajib namanya zakat, yang karenanya kadang-kadang kita berzakat mal pun dilakukan pada bulan Ramadan, padahal sesungguhnya zakat mal itu haulnya beda-beda, jatuh tahunnya beda-beda. Kalau dia mulai kaya pada bulan Sya'ban, mestinya haulnya Sya'ban. Kalau dia mulai kaya pada bulan Syawal, maka jatuh haulnya mestinya Syawal. Tetapi banyak orang yang mengumpulkan di bulan Ramadan hanya karena motivasi itu. Kalau kemudian itu didahulukan tentu saja baik. Tetapi kalau zakat mal itu diakhirkan karena menunggu Ramadan, berarti dia sudah melewati haul. Di luar itu jamaah rahimakumullah, sering sekali kita melipat gandakan sedekah kita di bulan Ramadan karena memang Kanjeng Nabi mencontohkan itu. Akan tetapi ketika kemudian pada bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya kita tidak lagi bersedekah atau sangat jarang bersedekah, maka itu adalah hal yang ganjil. Itu adalah hal yang ganjil yang seakan-akan malaikat pencatat kebaikan itu bisa kita bujui dengan cara kebaikan kita ngumpul di bulan Ramadan dan kemudian itu cukup bagi kita. Jamaah rahimakumullah, oleh karenanya marilah kita saling membantu, kita saling mengingatkan untuk beramal secara ajak walaupun sedikit. Banyak sarana-sarana yang kemudian kita kembangkan. Misalnya ada komunitas yang dibentuk oleh saudara kita, namanya One Day One Choose Odot. Itu adalah hal kebaikan yang bisa membantu amal-amal kebaikan yang kita lakukan pada bulan Ramadan kemudian bisa continue, bisa ajak, dan kemudian kita disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula sedekah. Mari kita saling membantu, saling mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap pagi menurunkan 2 malaikat kepada masing-masing kita. Satu malaikat berdoa untuk kita ketika kita bersedekah dengan ungkapan doa, ya Allah, untuk orang yang bersedekah ini maka gantilah yang lebih baik. Dan satu malaikat lagi berdoa untuk kita juga. Naudzubillah kalau sampai kita tidak bersedekah pada hari itu karena si malaikat
setiap hari itu berdoa, ya Allah, untuk orang yang menggenggam ini berikan kebangkrutan. Istilah menggenggam itu kemudian sering kita gunakan juga untuk orang yang kikir. Artinya orang yang pagi itu tidak bersedekah, maka didoakan oleh malaikat untuk kebangkrutan. Naudzubillahi min dzalik. Maka alangkah baiknya ketika setiap kali kita sholat subuh sambil kita bersedekah, walaupun sedikit, tetapi ajak. Jangan dikumpulkan pada bulan Ramadan menunggu pelipat gandaan amal, karena belum tentu kita bisa sampai Ramadan yang akan datang. Mungkin 1.000, 10.000 atau 50.000 tiap hari bisa kita lakukan, daripada menunggu misalnya 10 juta atau 1 miliar nunggu nanti bulan Ramadan. Lebih bagus yang 10.000 setiap hari, karena kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, sekali lagi mari kita ukur dengan pedoman yang diberikan oleh para ahli hikmah tadi. Apakah pada bulan Syawal ini kita masih giat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, atau kita sudah mulai aras-arasan dengan kebaikan-kebaikan yang memang standarnya harus kita lakukan setiap hari, yakni sholat jamaah di masjid. Karena seorang laki-laki sholatnya adalah berjamaah, dan berjamaahnya di masjid bukan di rumah. Kemudian tilawah Quran. Kalau kemarin ada yang khatam 2 juz, 3 juz, 4 juz pada bulan Ramadan, kemudian dipertahankan tiap bulan 1 juz, itu adalah kebaikan yang sangat bagus. Kalau di bawah 1 juz per hari atau kurang, kalau kemarin khatam 4 kali, 5 kali, maka khatam 1 kali itu adalah kebaikan standar sesungguhnya. Artinya sebenarnya ketika kita bisa ajak 1 juz sehari, itu adalah hal standar yang dilakukan oleh para sahabat. Namun kalau memang kita belum terbiasa, maka setidaknya kita bisa setengah juz tiap hari. Atau ketika memang belum terbiasa, biasakan dengan kemampuan kita. Akan tetapi ajak, dan itu terus nanti kita tingkatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal kebaikan kita pada bulan Ramadan yang lalu.